Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Qala al-Imam Syarafuddin Abu Abdillah Muhammad al-Busiri rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi asrarihi wa bi asrari sa'iris salihin, ila an qala al-faslu at-tasi' fi at-tawassuli bin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fasal yang ke-9, tawassul kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khadamtuhu bimadihin astaqilu bihi dhunuba umrin madha fi syari wal khidami. Khadamtu, aku berkhidmah, aku melayani, mengabdi hu kepada Nabi, bimadihin dengan pujian syair, astaqilu bihi, aku mohon ampunan, bihi dengan madih, dengan pujian itu mohon ampunan atas apa? Dzunuba umrin madha, dosa-dosa umurku yang telah lalu, fi syi'ri, dalam pembuatan syair, wal khidami, dan berkhidmat kepada orang-orang yang punya pengaruh. Di para salihin itu sedaya upaya melakukan khidmah kepada Nabi dari berbagai cara yang dimiliki. Ada yang menulis kitab tentang sirah nabawi, syama'il nabawi, ada yang menulis burdah, madih al-mubarakah, ada yang kemudian memberikan syarah, memberikan catatan kaki, semua berkhidmah. Nah, beliau Imam Al-Busiri, cara berkhidmahnya kepada Nabi dengan menulis pujian. Jadi dulu Imam Al-Busiri ini sebelum kemudian mengalami peningkatan spiritual rohani, sering bikin syair. Lalu syairnya berisikan pujian tentang seorang yang punya pengaruh duniawi, orang kaya, orang punya pangkat, ya. Ujungnya apa? Diberi imbalan hadiah. Ya, nulis dulu ada tradisi begitu sampai sekarang. Kalau ada orang nulis puisi, puisinya indah, oleh amir, orang kaya, dikasih uang yang dalam jumlah besar, karena mereka senang dengan pujian. Nah, itu merasa sebagai dosa. Imam Al-Busiri merasa sebagai dosa. Idh qalladani ma tukhsha awaqibuhu ka'annani bihima hadiyun minan nami. Tatkala waktu itu qalladani, mengalungi keduanya, syair dan menuruti atau melayani orang-orang kaya, orang-orang yang punya pengaruh itu, kedua peristiwa masa lalu itu mengalungiku. Jadi bagaikan kalung yang membuat terikat leher, membuat terbelenggu lehernya. Ma tukhsha, apa yang ditakutkan, awaqibuhu, akibat buruknya, takut nanti di akhirat bagaimana. Ka'annani, seolah-olah aku ini bihima, dengan sebab keduanya, hadiyun, binatang sembelihan yang ditandai dengan kalung, ya. Jadi kalung, kalau ada sapi kurban itu ditandai kalung, hadiyun minan na'ami, dari ternak. Peristiwa masa lalu diumpamakan seperti belenggu yang mengikat leher, mengalungi lehernya. Nah, beliau mengumpamakan dirinya bagaikan binatang ternak kurban yang sudah diberi tanda kalung untuk disembelih. Ini bukan pujian, tapi merasa bersalah, ya. Apa yang mengalungi beliau, yang membawani beliau? Kalung hidup masa lalu berupa peristiwa, suka memuji, suka bikin puisi untuk orang-orang kaya, orang-orang berpengaruh. Tujuannya melayani mereka, menyenangkan mereka dengan imbalan dunia, harta.
Ata'tu ghayyas siba fil halataini wa ma hasaltu illa 'alal athami wan nadami. Ata'tu, aku mematuhi ghayyas siba, masa lalu di masa muda, masa hitam kelam waktu muda. Fil halataini, dalam dua kondisi tadi di atas, menulis puisi dan melayani seleranya orang-orang kaya itu. Wa ma hasaltu, dan tidaklah memperoleh aku illa 'alal athami wan nadami, kecuali beban dosa dan penyesalan. Jadi ini pesan ya, besar bagi para seniman, para penyair, penulis puisi, penulis lagu ya. Jangan hanya menulis lagu hanya untuk mengikuti selera ya. Ternyata isinya menyesatkan, isinya isi lagu yang kemudian mempromosikan kemaksiatan ya. Ini kalau nggak hati-hati, santri juga menjadi korban TikTokan. Setelah didengarkan lagu TikToknya, ternyata di situ menggambarkan hubungan yang terlarang ya. Ada perselingkuhan, ada sesama jenis, dibikin lagu dan nggak terasa. Apalagi penyakit drakor ya, drama Korea, apa K-pop nih, goyangannya, tariannya, yang laki-laki malah kemudian seperti kewanita-wanitaan. Ini penyakit yang harus diobati. Mudah-mudahan kita terhindar, keluarga kita, saudara kita, sahabat kita dijauhkan dari segala hal yang ghayyas siba, masa lalu kelam dari masa muda. Faya khasarata nafsin fi tijaratiha lam tashtari ad-dina bid-dunya wa lam tasumi. Alangkah ruginya diriku, jiwaku, fi tijaratiha, dalam perdagangannya. Lam tashtari ad-din, jiwa nafsu itu tidaklah menjual agama bid-dunya, dengan dunia, wa lam tasumi, dan tidaklah menyodorkan, menawarkan, mengambil dunia dengan agama. Nulis puisi, nulis lagu, nulis qasidah dijual, dibeli oleh mereka dengan tujuan duniawi. Ini kan dagangan. Mereka dapat pujian ya, saking kuatnya pengaruh pujian ya, ada orang jelek tidak laku-laku, bapaknya susah, datanglah kepada seorang penyair, tolong bikinkan promosi lewat seiran. Ini anak saya perempuan sudah sekian lama tak paju laki, kebayaki seiran si bagus. Ini namanya iklan menyesatkan ya. Iklannya pakai seiran, sudah dibikinkanlah seindah mungkin, sehingga orang yang menghafalkan seirin itu penasaran, siapa cewek ini. Begitu didatangi yang semula puisinya aduhai, ternyata ada nggak cocok ya. Itu kebohongan para penyair. Maka pantas kalau kemudian para penyair itu yang suka mengubah kebenaran menjadi kedustaan, ikut rombongannya siapa? Imrul Qais, benderanya nanti ke neraka ya. Kalau jadi penyair seniman, jadilah seperti santri-santrinya Sunan Ampel ya, membawa agama, kalau perlu Ihya Ulumuddin dijadikan sastra ya. Ini penyesalan ya, nafsu yang sudah menjual agama untuk beli dunia, atau menyodorkan agama untuk ditukar dengan dunia. Wa may yabi ajilan minhu bi'ajilihi yabin lahul ghabnu fi bai'in wa fi salami. Dan siapa yang menjual ajilan, sesuatu yang abadi, yang bersifat akhirat, minhu darinya, bi'ajili dengan yang bersifat sementara duniawi ya, menjual akhirat
dengan dunia, yabin lahu, jelaslah baginya al-ghabnu, tipuan, dia tertipu. Fi bai'in, dalam akad baik jual beli, wa fi salami, dan akad salam, titipan. Sesuatu yang mudah rusak dijual dengan sesuatu yang abadi. Nah, itu untung. Tapi ini enggak, sesuatu yang abadi dijual dengan sesuatu yang fana, yang rusak. Punya emas dijual dengan kerupuk, setelah dimakan habis sudah kenyang. Ini isyarah ya, ada orang menjual dunianya, menjual agamanya, menjual akhiratnya dengan dunia, secara langsung transaksi baik jual beli. Tapi ada yang titipan, ya mungkin malu-malu, motorok, kan. Diam-diam transaksinya. Jadi isyarah sebenarnya. Cerdasnya Imam Al-Busiri. Sama tetap, walaupun itu titipan, kalau dia menjual agamanya, menjual perjuangannya untuk dunia, untuk dijual dengan, ditukar dengan dunia, walaupun itu diam-diam titipan, diwakilkan, ya, tetap sama ya. In ati dzamban fama ahdi bimuntaqidin minan nabiyyi wala habli bimunsarimi. In ati dzamban, mendatangi dosa, jika mendatangi dosa, fama ahdi, maka apalah janjiku, bimuntaqidin, yang merusak janji. Muntaqid itu ingkar, merusak janjinya, minan nabi, kepada nabi. Wala habli bimunsarimin, dan tidaklah taliku bimunsarimin, terputus. Jadi hati-hati orang yang mengingkari perjanjiannya dengan nabi untuk setia menjalankan agama. Bagaimana cara mereka mengingkarinya? Dengan dosa. Jadi berbuat dosa itu sama halnya dengan ingkar janji kepada nabi. Katanya, raditu billahi rabbah wa bil islami dinah wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Tapi kok mengingkari, tidak begitu patuh pada nabi. Maka siapapun yang terjangkit penyakit muntaqid ahd, ingkar janji, dengan kemunafikannya, dengan kefasikannya, dia sudah berkurang kesetiaannya kepada nabi, ya, mengurangi estokannya nabi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.